Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Didik Irawan di sini, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengenali aspek positif yang sudah ada di sekolah dan mencari solusi untuk mempertahankannya serta merancang strategi untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja sendiri terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisi serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk membantu menentukan arah penelusuran atau penelitian yang akan dilakukan. Ambil pelajaran, dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu kelompok atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakasa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi, adalah yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang telah saya buat. Mewujudkan peserta didik yang religius, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, kompetitif dan terampil teknologi. Adapun model pendekatan untuk menyusun prakarsa perubahan dengan menggunakan ATAP, yaitu aset, tantangan, aksi dan pembelajaran. Aset yang saya tuliskan adalah tersedianya jaringan internet dan smartphone pada setiap peserta didik dan sumber belajar dapat diakses dengan mudah. Tantangan yang dihadapi adalah pemanfaatan smartphone yang kurang sesuai dengan pembelajaran. Untuk aksi adalah berkolaborasi dengan rekan guru yang ahli di bidang IT dan juga merancang penugasan dengan pemanfaatan teknologi. Dan untuk pembelajaran, memanfaatkan teknologi sebagai sumber belajar dan berinovasi dalam penugasan. Untuk mewujudkan visi saya tersebut maka saya membuat prakarsa perubahan yaitu meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik dengan menggunakan edu-teknologi. Adapun tahapan Bagja yang telah saya buat adalah, yang pertama buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik dengan menggunakan edu-teknologi? Sedangkan tindakan atau penyelidikannya antara lain melakukan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Selanjutnya adalah, melakukan pencarian referensi dan mengamati praktik-praktik terbaik dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui penggunaan edu-teknologi. Melakukan penelusuran untuk memahami karakteristik peserta didik berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah guru yang memiliki keahlian dalam bidang edu-teknologi dan secara konsisten menggunakan edu-teknologi dalam pembelajaran di kelas? Edu-teknologi pembelajaran apa saja yang diadopsinya dalam proses pembelajaran? Bagaimana cara memilih media atau edu-teknologi pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik? Sedangkan tindakan atau penyelidikannya antara lain mencari sumber referensi tentang tokoh guru yang ahli dalam bidang edu-teknologi. Mencari referensi media atau edu-teknologi pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya antara lain, apakah pemanfaatan edu-teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik? Bagaimana caranya agar pembelajaran berbasis edu-teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Apakah terdapat keterkaitan antara pemanfaatan edu-teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Sedangkan tindakan atau penyelidikannya antara lain melakukan pembuatan lembar observasi yang mencatat kreativitas dan semangat belajar peserta didik. Melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk memberikan pembelajaran. Dan yang terakhir,
mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten dalam hal tersebut. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya antara lain langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk memulai membiasakan pemanfaatan edu-teknologi dalam pembelajaran? Media apa yang digunakan dalam pembelajaran berbasis edu-teknologi? Bagaimana upaya untuk mempertahankan dan melanjutkan penggunaan edu-teknologi secara konsisten dalam pembelajaran di kelas? Sedangkan tindakan atau penyelidikannya antara lain menghasilkan alat bantu pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang sesuai dengan penggunaan edu-teknologi. Mengeksplorasi dan memilih media pembelajaran berbasis edu-teknologi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi yang diajarkan. Memberikan penghargaan atau reward kepada peserta didik yang menunjukkan kreativitas dan semangat belajar tinggi sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas prestasi mereka. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab dalam memantau kelancaran dan konsistensi pemanfaatan edu-teknologi dalam pembelajaran? Sedangkan tindakan atau penyelidikannya adalah merencanakan jadwal kegiatan pembelajaran yang menggunakan edu-teknologi dengan variasi yang berbeda setiap minggunya. Demikian Bapak Ibu calon guru penggerak, video pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.